Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan. Rakyat Indonesia. Megawati tadi mengajukan diri. Saya kira Ibu juga sama. Mas menanggapi surat dari Bu Mega untuk MK itu gimana? Dengan optimal. Listriknya nggak aktif, jadi seperti ini. Mas Gibran, lihat guys, Mas Gibran. Ibu Megawati, lama-lama ibu-ibu ini mah partai pengusung Ganjar Mahfud. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi viral adalah Bu Megawati. Dia mengeluarkan statement dia pengen menjadi amicus curiae. Apakah amicus curiae itu? Kayaknya sebagai saksi gitu ya. Ya, apakah ini bisa mengubah keputusan MK yang dimana kita tahu keputusan MK akan digelar di hari Senin diumumkannya. Apakah Bu Megawati sudah mencium bau-bau kekalahan sampai dia pengen menjadi saksi di MK? Kemarin Bu Megawati kemana aja pada waktu persidangan ya teman-teman? Ayo udahlah kita bahas amicus curiae ya namanya itulah susah sekali. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe gue coba banyak terima kasih, yang belum silahkan diklik dulu subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa like, comment, share, dan aktifin juga tombol lonceng. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Nah di situ kalian bisa bebas berkomentar apapun karena setiap akhir video komentar dari teman-teman super thanks akan kita bacakan kepada penonton. Yaudah nggak usah berlama-lama, kita bakal mulai videonya sekarang juga. Let's go. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan surat sahabat pengadilan dari Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut surat tersebut. Kok diam? Oke, sekian. PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto usai menyerahkan dokumen dari Megawati di gedung MK Selasa siang. Dokumen bertuliskan tangan Megawati untuk perkara sengketa Pilpres 2024 berisi pesan agar Hakim MK mengambil putusan yang dapat menjaga demokrasi di tanah air. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini didirikan sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, bahkan tempatnya pun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dipilihkan di ring 1 istana. Kemarin kemana aja pada sidang MK ya? Batang hidung Bu Megawati kagak kelihatan nih. Sekarang udah deket keputusan MK di hari Senin, diganggu juga. Udah hitungan berapa hari lagi tuh? Tinggal 3-4 hari lagi lah ya. Sebagai lambang bahwa Mahkamah Konstitusi ini sangat berwibawa, sangat kredibel, sehingga mengapa persyaratannya harus memiliki sikap-sikap kenegarawanan. Dokumen sahabat pengadilan diterima perwakilan MK dan akan diserahkan kepada Ketua MK Soehartoyo. Dokumen tersebut diartikan sebagai pihak yang merasa punya kepentingan terhadap sebuah perkara untuk menyampaikan pandangan dan pendapat hukum ke pengadilan. Namun pihak amicus curiae tidak dapat mengintervensi, memaksa, atau melakukan perlawanan terhadap hakim. Dari Jakarta, Putu Bagus, Jaga Samsa, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Oke, kayaknya sih bau-baunya ini kayaknya Bu Megawati udah tahu bakal ada keputusan MK yang bakal tidak memihak buat 03. Akhirnya dia kayaknya turun tangan ya. Karena pada waktu persidangan MK kita tidak lihat tuh batang hidungnya Bu Megawati ya, menampakkan diri tuh kagak ada. Tiba-tiba muncullah statement ini. Oke, kita lihat tanggapan netizen nih. Mending kasih kesempatan 1 putaran lagi. Warga coblos bebas. 1 Anies, 2 Prabowo, 3 Ganjar. Rakyat Indonesia ayo kita kompak bikin malu paslon 1 sama 3. Uangnya dari mana?
Ini uang negara habis banyak lagi loh, kepotong loh. Ya tapi gue juga nggak masalah gitu. Cuma kan yang jadi permasalahannya dananya gitu. Dana setiap mengulang pemilu itu tidak dikit. Prosesnya juga nggak mudah. Butuh sebulan. Sebulan lebih bahkan ya. Nanti kalau hasilnya beda lagi, protes lagi gitu kan. Udah tenang ya, masih pengen dibuat ribut lagi ya. Next, emang negara ini milik Bu Mega, masyarakat tetap pilih Prabowo. Mirip Bu Mega ya. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun juga tak boleh. Hasto menyebut surat tersebut, surat apa? Nih, oke, surat apa ya? Nah, ini gue baca ya suratnya ya. Oke, kita bacakan suratnya teman-teman. Nah, ini salah satu surat yang Bu Megawati. Di sini tertulis, gue bacakan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketok palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam. Palu godam nggak tuh? Melainkan palu emas. Sejati kata Ibu Kartini 1911. Habis gelap terbitlah terang. Sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Mega Soekarno, merdeka, merdeka. Widih ya. Ini isi pesannya ya. Ada kalimat palu godam dan palu emas. Oke. Pertanyaan netizen nih tentang surat ini juga. Masalahnya jauh, Bu. 16%. Mau apa lagi sih? Ya nggak apa-apa loh ya. Namanya menerapkan ilmu token listrik. Semakin sedikit semakin berisik. Next, diingatkan terus-menerus. Kita ingat selalu, Bu, Bung Karno tetap Presiden nomor 1 Indonesia dan memperjuangkan Republik Indonesia. Tapi bukan berarti keluarga Bapak harus selalu jadi pemimpin. Betul juga ya. Rakyat yang mana yang dukung dia? Nggak paham. Aduh, ya sebenarnya Bu Megawati ini kenapa gitu ya? Yang jadi pertanyaan gue tuh kenapa pada waktu persidangan MK itu kan kesempatan dia dibuatkan forum itu buat dia berbicara. Biar keputusan hakim bisa merubah nih ya. Kalau emang ada kecurangan. Sekarang malah menggunakan fitur yang dimana fitur amicus curiae ya, nggak tau lah fitur apa itu ya. Nah kita coba jelasin apa itu amicus curiae ya, namanya aja udah susah ya. Nih ada netizen yang ngejelasin. Bu Megawati ajukan amicus curiae ke MK. Nah, Apa itu jelasin, amicus Bang. curiae? Guys, menjelang putusan MK 22 April nanti, Ketua Umum PDIP Bu Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK ya, untuk sengketa hasil Pilpres 2024. Seperti disampaikan Pak Hasto, Sekjen PDIP yang mengantarkan surat tersebut ke MK. Bu Megawati berharap keputusan MK akan menciptakan keadilan yang dapat menerangkan bangsa dan negara. Apa itu amicus curiae? Nah, kalau dikutip dari situs resmi MK, amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Artinya di sini Bu Megawati menjadi pihak ketiga itu. Amicus curiae biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang dalam proses banding dan isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Dalam amicus curiae, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan. Jadi apa yang dilakukan Bu Megawati ini sebenarnya sah-sah saja secara hukum. Tapi komentar Oto Hasibuan ada benarnya juga. Beliau berpendapat bahwa Bu Megawati pihak berperkara, tak tepat jadi amicus curiae. Lantas apakah akan merubah hasil pemilu? Menurut Prof. Yusril belum tentu, karena disampaikan, jadi kalau di MK ya betul-betul jadi inferendum. Nggak bisa jadi pertimbangan lagi karena kan semua alat bukti sudah diserahkan, dan alat bukti harus diserahkan dalam persidangan yang terbuka. Bagaimana menurutmu? Bu Megawati Bener kata Prof. Yusril, betul juga kata Oto Hasibuan, saling berhubungan. Ya intinya sih gini, kemarin kita udah nonton tuh persidangan MK sampai berhari-hari. Kita nggak ngeliat ada munculnya statement Bu Megawati. Bu Megawati kayaknya adem ayem gitu kan. Nah begitu ini hasil MK udah keluar, dikit lagi dia malah muncul gitu. Gue curiga banget bahwasanya Bu Megawati ini udah tahu hasil dari keputusan MK. Kemungkinan besar keputusan itu bakal ditolak dari 01 dan 03 dan bakal jadi koreksi pemilu tahun ke depan. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan besar ya. Karena saksi yang dihadirkan emang
terlalu berkualitas gitu ya saksi-saksinya. Mereka berani datang jadi saksi, tapi begitu ditanya mana bukti segala macam, mereka kayak kebingungan siapa nama. Itu sepertinya Bu Megawati sudah mencium itu. Oke, kita dengerin lagi pendapat Otto Hasibuan ya, karena kan tadi disebutkan dia kan bukan pihak perkara ini, sehingga kalau itu yang terjadi menurut saya kan tepat sebagai Agus Kurai. Agus Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apa betul Ibu Mega itu, dia kan bukan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya kan tepat sebagai Agus Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Agus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Agus Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Agus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Agus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Agus Kurai itu adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan iyalah pihak yang bermasalah ya. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Agus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud. Oh, ini hanya pendapat. Ya? Terima kasih, Pak. Betul. Kalau kita pikir-pikir, Bu Megawati pihak perkara, yang dimana otomatis dia mendukung 03 ya. Dan kalau dia menyampaikan pernyataan, otomatis berat sebelah, yaitu mendukung paslon 03. Gimana caranya? Gimana menurut tanggapan netizen ya? Kalian gimana guys ya guys? Oke, kita lanjut ke pernyataan yang si Ganjar ya, Ganjar Anies gitu kan. Oke, kita dengerin ya. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjadi. Benar. Bagus sih. Cuma kenapa sih yang disayangkan itu kenapa nggak pada waktu persidangan MK gitu ya. Malah muncul pada waktu sudah deket pengumuman MK. Bagus gitu. Buat pengoreksi hakim gitu ya. Oke, sekarang respon Anies nih. Anies. Tadi soal langkah ke depan ke Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang kenapa sih Anies ini selalu gak langsung intinya aja ya, pakai ini menggambarkan pula. Ya udahlah, kita dengerin ya. Serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apalagi persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja, karena semua sudah serba diatur. Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa
pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Makasih semua. Anies itu jujur ya, jujur bagus kalimatnya. Bisa nggak sih langsung inti aja, tinggal saya setuju dengan Bu Megawati untuk demokrasi gitu. Dibawa puter-puter ini menggambarkan ini persimpangan ini sih ya. Walaupun emang gua akui sih kalimat dia bagus, cuma lain kali kalau bisa langsung inti sih. Oke, kita coba lihat apa nih tanggapan netizen. Amikure adalah, ya tadi udah dijelasin arti amikure apa. Melihat muka Abah sejuk sekali, berasa melihat sosok seorang nabi. Aura kekhalifatnya kuat sekali, kata-katanya tegas seperti Umar bin Khattab. Ini nih gue gak suka nih kalau udah dibawa-bawa agama nih ya. Gue gak suka banget nih kalau udah bawa agama. Next, kalau misalkan Ganjar yang menang, apakah Anies kayak gini juga? Ya enggak toh. Next, kita sekarang masuk ke Gibran ya. Mas menanggapi surat dari Bu Mega untuk MK itu gimana, Mas? Surat yang mana? Surat yang sahabat pengadilan itu. Gimana tuh Mas Gibran? Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Mas, soal dengan Bu Mega pengajuan ini? Oh, kalau tim hukumnya kami selalu siap ya. Dan surat itu kan diberikan jelang putusan. Iya. Ya udah, biar semuanya berproses saja ya. Salah satu isinya kan, kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan Bu Mega menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSM pinter PSM. Itu seperti apa? Ya udah, tinggal dibuktikan saja. Pak Mega kan tanggal 22 hadir ya Pak? Mas saya nggak tahu. Di persidangan besok pas pengumuman hadir nggak rencananya? Mas Gibran sudah ada tim hukum yang disiapkan. Artinya nggak ada rencana untuk ke itu datang menyaksikan putusan itu nggak ada Mas rencana? Ya lihat nanti ya. Mas, ternyata Pak Ganjar sudah membuka pintu untuk bertemu Mas Gibran, Mas. Oh ya udah, terima kasih. Nanti coba kami komunikasi lagi ya. Yang dibahas masih tentang lebaran gitu ya, membuka pintu ketemu dengan Mas Gibran yang itu terus ya, wartawan. Dan sebenarnya gue salut sih sama Gibran ini, walaupun dia kayak gitu kelihatannya ya kayak gitu, tapi dia tuh kerja nyata gitu. Nah, ini salah satu video yang viral. Kalau kalian tahu, udah nonton Bobon kalian di Papua, itu sedih sih lihat ya. Tapi lihat nih kerja dari Mas Gibran ya. Oke, kita coba dengerin nih konten Bobon nih, lihat nih ya. Jadi di sini nggak ada listrik sama sekali. Bukan sehari 1 jam ya, tidak ada sama sekali. Jadi ginilah penampakan kampung waris kita ini. Kalau misalnya kalian lihat rumah-rumah ada lampu, itu menggunakan genset. Di Papua nggak ada listrik guys. Ada kabel, tapi cuma pasang saja. Jadi nggak ada arus sama sekali, nggak berfungsi dengan optimal. Listriknya nggak aktif. Jadi seperti ini. Mas Gibran, lihat guys, Mas Gibran Bon, ini udah saya coba urus ke direktur PLN ya. Halo Mas, makasih Mas Gibran Bon, Mei baru bisa kita kerjain untuk listriknya. Oke, gila gak langsung gercep cuy. Gue suka banget deh. Oke, balas lagi. Bila Mas lihat ada lampu, itu gunakan genset. Untuk pos TNI menggunakan solar cell yang di ujung jalan. Boleh minta alamat lengkapnya? Baik Mas, alamatnya pos waris di Kampung Banda, Distrik Waris, Kabupaten Kerom, Provinsi Jayapura. Nah, ini di foto-fotonya nih. Wow, gila ya. Denpasar Waris. Oke nih, PLN-nya dikirim Bang. PLN sudah masuk, mereka dikasih waktu dari pusat sampai tanggal 27. Sudah bisa terpasang dan masyarakat mengucapkan terima kasih buat Mas Bobon atas bantuannya. Gila. Gila nggak langsung gercep ya. Makasih Mas, tanggal 27 sudah ada arusnya. Ditunggu ya. Pembersihan instalasi PLN. Alhamdulillah.
Sedih banget Gus. Terima kasih Mas Gibran. Ya ini keren sih ya, gercep cuy ya. Sedangkan kita lihat ya 0301 meributkan hak mereka gitu ya, kecurangan mereka. Ya kita lihat si Gibran malah kerja gitu ya. Keren ya. Dan kita coba lihat komentarnya. Maaf bang, apakah mereka di sana bayar listrik juga? Kayaknya sih bayar mungkin ya, cuma kecil karena ada namanya subsidi pemerintah ya, atau gratis, saya tidak tahu infonya ya karena belum mempelajarinya juga. Naik 10 tahun Pak D Jokowi kemana aja? Harusnya gubernur-gubernurnya itu kemana gitu ya, nggak melaporkan. Tapi nggak tahu juga kalau emang ini salah Jokowi ya. Kalau dinastinya sehebat ini mau sampai cucunya Jan Etes juga gue pilih. Yang like banyak cuy, 5.000 orang. Gue udah sedih banget Bobon, tapi kenapa harus endingnya Mas Gibran senyum? Iya sih, fotonya udah sedih juga tuh gue ngeliatnya ya. Tapi ada foto Mas Gibran bikin ngedistract ya. Keren sih. Oke, kita coba lihat tanggapan netizen tentang, balik lagi ke Bu Megawati, tentang ya Krus Kure itulah. Dengerin ya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Surat bertuliskan tangan Megawati ini disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke MK. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa. Semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Palu emas sing ono ning gulumu. Kenapa tuh? Ibu Megawati, lama-lama ibu-ibu ini makin menggemaskan dan lucu. Bang, hati-hati bang. Masa ngajak rakyat Indonesia berdoa, mendoakan palunya MK. Emang sudah tahlilan keberapa harinya Bu? Bu, ibuku yang cantik, yang tersayang, yang termanis dan tercinta. Siapa lagi kalau ayo kalau mau mengajak rakyat Indonesia berdoa itu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Contohnya, ayo masyarakat Indonesia kita sama-sama berdoa, mendoakan para capres, para partai yang gagal di Pilpres kemarin bisa menerima hasil dan keputusan MK. Itu baru bagus. Kenapa? Kalau capres-capres dan partai-partai itu masih belum menerima kekalahannya, belum menerima hasil keputusan KPU dan MK, aduh bahaya. Bahayanya apa? Bakal repot, bakal ngocor ngomong sana sini ini itu ini fitnah-fitnah. Aduh, itu tidak bakal selesai-selesai. Ayo Ibu Megawati, sekarang saya mengajak Ibu untuk mendoakan Pak Anies, Cak Imin, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Hasto dan partai Ibu, partai-partai yang lain yang tidak terima akan kekalahannya agar bisa menerima kekalahannya legowo. Saya juga mendoakan Ibu dan Ibu Puan agar bisa legowo menerima hasil keputusan MK besok ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga para capres, para partai itu bisa menerima kekalahannya dan menerima kemenangan Prabowo Gibran. Amin ya rabbal alamin. Untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya nggak terima lah, kita tahu lah ya. Bu Megawati ini selama Jokowi yang menyalonkan dia selalu menang 2 periode guys, itu lama banget. Berarti 10 tahunan ya kira-kira ya. 10 tahun selalu menang ya kayaknya ya. Gak terima lah. Bu Megawati kalah nih ya, masih belum move on karena biasanya menang tiba-tiba kalah, kan agak aneh gitu. Apalagi kekalahannya tuh suara yang paling terkecil loh. Bayangin, suara terkecil. Bahkan nih ya komentarnya kayak gini nih, palu emas buat Pak Anies Presiden RI 01. Masa Bu Megawati membela Anies? Enggak mungkin ya. Itu suatu hal yang mungkin. Apa lebaran kita lihat ada salam-salaman antara Bu Megawati dengan Anies? Atau emang ada? Kayaknya sih nggak ada ya, karena gue nggak ngeliat tuh beritanya. Ya ini lucu sih ya emang ya. Next, lanjut lagi ke netizen yang kedua. Lagi ramai tentang amicus curiae. Ramai banget bang. Ke MK, sahabat pengadilan ya, untuk mempengaruhi putusan MK menjelang putusan sengketa Pilpres di MK. Amicus curiae adalah hal yang sah untuk diajukan, tapi harus dilihat juga siapa yang mengajukan. Jangan sampai orang-orang yang tidak independen, orang-orang yang memiliki konflik of interest yang mengajukan. Itu tidak boleh. Orang-orang yang memiliki konflik of interest dengan pihak bersengketa mengajukan amicus curiae. Contoh saja seperti sekarang ini,
ada Butet. Butet itu tim suksesnya Ganjar. Kemudian Ibu Megawati yang baru ini yang lagi heboh, Ibu Megawati Soekarno Putri. Gak pernah muncul, tiba-tiba muncul, Bang. Ibu Megawati Soekarno Putri jelas memiliki konflik of interest karena beliau adalah ketua umum dari PDIP, dan PDIP sendiri adalah partai pengusung Ganjar Mahfud. Artinya ada kepentingan di sini, ada hubungannya dengan pihak bersengketa. Nah itu saya kira nanti MK tidak akan menerima amicus curiae dari Ibu Megawati. Jadi harus dipahami di sini, amicus curiae sah gitu kan, untuk diajukan. Tetapi siapa yang mengajukan? Orang yang tidak ada konflik of interest dengan pihak bersengketa. Jadi amicus curiae dari Ibu Mega akan gagal. Salam sehat. Ya, kita lihat aja nanti apakah bakal gagal atau bakal diterima. Kalau diterima ya taulah, gue udah tahu bakal isinya pasti berat ya. Berat sebelah isinya ya. Karena dia ketua PDIP, ketua dari yang menyalonkan loh, bayangin ya. Ganjar tuh di bawahnya Megawati. Masih ingat momen Jokowi seperti itu? Jokowi presiden, yang paling tinggi tetap Bu Megawati ya. Ya itulah ya. Kita lihat aja gimana menurut kalian. Apakah amicus curiae ini bakal terjadi atau tidak? Karena udah deket banget Senin teman-teman. Senin ini udah hitungan berapa hari lagi tuh ya, bakal ada pengumuman. Bu Megawati malah muncul memperkeruh suasana ya. Tapi alasannya sih bilangnya ya, tadi dia bilang ya walaupun tidak mengubah keputusan MK, tapi saya tetap pengen menyampaikan itu sebagai sahabat MK, sahabat MK. Udah gitu aja. Oke, kita coba masuk ke konten komentar video dari penonton sebelumnya ya. Oke, karena super thanks belum masuk, kita bacain 3 top komentar atas aja teman-teman. Oke, pertama dari @hartokunci. Siapa bilang pemilu kemarin tidak damai? Saya yakin pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu paling damai dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hanya setelah kelihatan hasilnya, yang kalah tidak mau menerima pendukungnya banyak yang mengadakan demo. Capres yang kalah mengajukan gugatan ke MK. Hal itulah yang tidak membuat damai ya. Dari @Arjun Rustandi 14. Rhoma Irama sok suci, munafik gak ketulungan. Waduh. Next dari @Uzumaki Naruto. Prabowo Gibran presiden yang dipilih rakyat. Betul kata Gus Dur, Prabowo tulus ikhlas ke seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya ini aja, thank you banget buat 195 komentar yang sudah meramaikan. Di konten sebelumnya kita ngebahas tentang Rhoma Irama minta pemilu damai tapi dia sendiri yang bikin ricuh gitu ya. Karena pasca Anies kalah. Sebelum Anies jadi menang atau tidaknya kan belum diketahui ya. Dia minta semoga pemilu ini damai. Dia sendiri yang bikin ricuh dengan membuat statement-statement yang bikin para penggemarnya marah lah ya. Bener nih ada kecurangan ini tapi nggak terbukti ya. Ya thank you banget ya buat kalian yang sudah berkomentar. Jadi saya di sini mau undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata ataupun salah pengucapan ataupun ada yang menyinggung teman-teman semua penonton, saya minta maaf juga karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Oke, kita aja. Thank you. Di sini saya Fadli. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.